Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mohon izin Bapak Ibu dosen dan kakak-kakak asisten dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Pamungkas dari kelas E2. Kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai gegar budaya dengan dua orang narasumber. Untuk yang pertama, boleh diperkenalkan diri. Oke, halo. Nama aku Anissa, umur 20 tahun. Asal aku dari Pacet, Kabupaten Mojokerto, dan sekarang berdomisili di Bekasi. Untuk narasumber yang kedua, Halo, Assalamualaikum semuanya, kawan-kawan. Saya Diki Saputra, nama saya Diki Saputra. Saya berasal daripada Malaysia, Kuala Lumpur tepatnya. Saya sebenarnya ni mix Indonesia-Malaysia. Mak saya daripada Indonesia, dari Surabaya, Jawa Timur. Dan umur saya 19 tahun. Dan sekarang saya duduk dekat Kuala Lumpur. Terima kasih semua. Oke, di sini nanti saya akan nanya ke kalian berdua soal culture shock atau gegar budaya. Langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. First impression kalian secara general nih, dari Kanisa dulu mungkin. Uh, First impression aku, yang pertama-tama, ya namanya juga orang desa, orang dari kampung, tiba-tiba akan pindah sekolah ke kota itu rasanya kayak wah gitu, ada wah tersendiri. Apalagi juga kan dulu aku anak eskul banget, jadi pasti kayak wah, ini eskul aku pasti lebih meningkat gitu daripada aku harus di kampung aku terus gitu. Apalagi kan di desa, namanya desa pasti kan ketemunya cuman sawah, sawah-sawah dan sawah. Terus balik ke kota, kita ke kota itu ketemunya sama yang gedung-gedung bertingkat itu rasanya kayak wah banget, sesuatu yang beda menurut aku sih. Berarti dari ini ya, dari yang benar-benar kayak langsung nemuin yang beda banget gitu berarti ya, Kak. Ah iya benar, benar banget. Oke, oke, oke. Oke, untuk yang selanjutnya boleh Diki buat soalan first impression. Oke, presentasi saya untuk Indonesia itu dimulai daripada masa saya sekolah high school. Saya ada student exchange pada masa itu dekat sekolah Muhammadiyah, kalau tak silap, di Jakarta. Presentasi saya dekat situ betul-betul ramai sangat orang-orang Indonesia, terkhusus untuk orang-orang Javanese, Jawa. Dan menurut saya di mana saya ni dekat Kuala Lumpur, which is kota, bandar city Malaysia, and then saya dekat Indonesia, saya tengok Yogyakarta tu macam betul-betul lingkungan dia sejuk, lingkungan dia hijau, lepas tu banyak transport yang unik, macam ada transport kuda, dia namakan delman kalau tak silap, ada becak, lepas tu ramailah hal-hal yang unik dekat Yogyakarta. Oke, oke. Cukup menarik ya berarti first impression dari kalian berdua. Oke, kita langsung ke next question aja. Untuk yang kedua, menurut kalian orang-orang di daerah baru yang saat ini atau waktu itu yang pernah kalian datangi itu kayak gimana sih? Boleh mungkin dari Diki dulu yang sekarang ya. Oke, untuk orang-orang dia ataupun penduduk Yogyakarta, boleh dikata dia orang tu sangat baik, sangat ramah. Lepas tu kan saya kan sebagai orang Malaysia tak faham sangat bahasa Jawa kan. Tapi cara dia orang bercakap tu macam baik lah, macam kayak selalu sapa, selalu macam contohlah kalau misalnya kita nak lalu, diorang biasa sebut macam nyuwun sewu, macam tu. And dia ada macam culture untuk menghormati seseorang.
Lepas tu orang-orang di sana tuh pekerja keras, di mana saya banyaklah tengok-tengok dia bahasa Indonesia kakek-kakek, dia masih still bekerja, ada juga yang nenek-nenek masih berdagang, berjualan makanan dan lain-lain. Menurut saya orang-orang dekat Yogyakarta tu dia baik, bekerja keras dengan ramah. Oke, untuk selanjutnya boleh ke Kanisa. Kalau soal orang-orangnya, ya mungkin udah pada tahu ya, orang-orang pedesaan, orang-orang pedalaman itu udah pasti amat sangat ramah menurut aku. Dan ketika aku memutuskan untuk ke sini, itu seperti bagai bumi sama langit gitu. Jadi kalau misalnya aku di Jawa, aku bisa minta tolong itu tanpa segan gitu. Orang-orangnya juga pasti sama mukanya ramah gitu. Tapi kalau misalnya aku di sini, itu seperti urusanmu gitu. Jadi kita udah masing-masing aja kayak gitu. Wah, berarti beda banget gitu ya. Kayak ibaratnya gotong royong di desa kayak masih lebih kuat gitu nggak sih jatuhnya? Iya benar. Baiklah, kita ke pertanyaan terakhir. Di sini soal bahasa dan makanan. Mungkin dari Kanisa dulu ya. Dari aku, kalau buat makanan, kaget sih pasti. Kalau misalnya aku di Jawa, itu pasti ketemunya kalau nggak sayur, buah gitu. Sayur, buah, dan itu makanan yang benar-benar itu makanan tradisional banget gitu. Bahkan kalau di sini namanya ubi ya, ubi jalar gitu. Ubi jalar di sana itu bisa jadi buat sarapan pagi, dicampur sama teh kopi gitu. Nah, kalau di sini sarapan paginya pakai bubur ayam gitu. Jadi kayak, beda banget, jomplang banget gitu. Terus ada satu makanan yang nggak ada di Jawa aku utamanya, itu seblak. Itu bener-bener nggak ada banget di Jawa aku, abang-abang tukang seblak yang rasanya itu menurut aku sebenarnya enak gitu. Cuman ada beberapa orang yang bilang kayak biasa aja gitu. Tapi kayak di lidahku itu enak banget. Jadi kayak favorit gitu sampai sekarang. Tuh. Terus kalau soal bahasa, aku lebih spesifiknya kurang tahu juga sih bedanya. Tapi kalau misalnya dilihat dari depannya, dilihat dari covernya aja, itu bahasa udah bener-bener beda gitu. Yang di Jawa aku otomatis kan pakai bahasa Jawa yang amat sangat super medok gitu kan. Terus kalau di sini kita harus pakai bahasa Indonesia gitu. Dulu aku uh, punya keinginan tinggi buat gimana caranya aku harus bisa bahasa Indonesia yang fasih, terus juga nggak medok. Dan ternyata menurut aku itu nggak medok, tapi menurut teman-teman aku itu amat sangat medok gitu. Jadi kayak ya udah kita adaptasi aja gitu pakai bahasa Indonesia, terus bahasa Jawa gitu. Terus ada sih pasti ada ya bedanya, itu pasti ada kayak nama-nama sayuran, nama-nama buah itu ada aja gitu bedanya. Kalau mau tau nggak satu sayuran yang sampai sekarang tuh masih paling aku inget gitu? Boleh. Ada namanya, kalau misalnya di sini namanya labu siam. Kalau di sini namanya labu siam, tapi kalau di Jawa aku itu namanya rambusah. Itu bener-bener kayak, oh ini beda gitu. Jadi kayak nambah wawasan aja gitu. Seru deh pokoknya. Kita lanjut ke Diki dulu. Diki boleh jawab soalan makanan dan bahasa. Oke, untuk bahasa seperti yang aku mention tadi, memang orang pakai bahasa Jawa dan aku tak sebegitu paham bahasa mereka. Dan itu sangat-sangat susah. Tapi aku adalah satu macam tahulah angka-angka daripada 1 sampai 10 lah. Kalau untuk makanan, saya sangat suka sekali makanan Indonesia, especially bakso, mie ayam,
terus pecel lele, pecel ayam, ayam penyet. Dekat Malaysia pun ada, semua makanan tuh ada dekat Malaysia. Tapi memang rasa original dia tuh memang dekat daerah Indonesia lah. Oke, ini seru banget berarti ya. Tapi pengen buat dilanjut gitu ya kan? Tapi karena ini juga udah kita tag atau rekamannya ini udah larut tengah malam, baik kalau saya cukupkan saja sampai sini ya guys. Mungkin nanti kita abis ini bakal lanjut lagi ngobrol gitu ya. Oke, baik demikian Bapak Ibu dosen dan kakak-kakak asisten dosen dan teman-teman semua wawancara mengenai culture shock atau geger budaya bersama dua orang narasumber. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.